Sejarah Kerajaan Majapahit. Setelah Singasari jatuh, berdirilah Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur antara abad ke-14 sampai dengan ke-15 Masehi. Berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Ia mempunyai tugas untuk melanjutkan kemegahan Singasari yang saat itu sudah hampir runtuh. Saat itu dengan dibantu oleh Arya Wiraja, seorang penguasa Madura, Raden Wijaya membuka hutan di wilayah yang disebut dalam kitab Pararaton sebagai hutannya orang Trik. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari sebuah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jaya Katuang. Setelah berhasil menjatuhkan Jaya Katuang, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya Jayanegara. Jayanegara dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Kondisi itulah yang menyebabkan pembantu-pembantunya melakukan pemberontakan. Di antara pemberontakan tersebut, yang dianggap paling berbahaya adalah pemberontakan pasukan Kuti. Pada saat itu, pasukan Kuti berhasil menduduki ibu kota negara. Jayanegara terpaksa menyingkir ke desa. Desa Bandander di bawah perlindungan pasukan Bayangkara pimpinan Gajah Mada. Gajah Mada kemudian menyusun strategi dan berhasil menghancurkan pasukan Kuti. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan dan Patih Kediri. Adapun Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada saat pengangkatannya. Sumpah Palapa itu berbunyi, lamun huus kalah Nusantara, isun amukti palapa, namun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haro, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Saman, isun amukti palapa, yang artinya setelah tunduk Nusantara, saya akan beristirahat. Sesudah kalah Gurun Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah saya akan beristirahat. Pada masa Hayam Wuruk, itulah Majapahit berada di puncak kejayaannya. Hayam Wuruk disebut juga Raja Sanagara. Ia memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Menurut Kakawin Naga Kertagama, Kuku, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma, bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Nah, selanjutnya yaitu politik dan pemerintahan. Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur, yaitu raja memegang kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan pemerintahannya, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Rakyan Mahamentri Kartini dijabat oleh para putra raja, terdiri atas Rakyan I Hino, Rakyan I Sirikan, dan Rakyan I Halu. Nah, yang kedua, Dewan Pelaksana terdiri atas Rakyan Mapati atau Pati Mangkabumi, Rakyan Tumanggung, Rakyan Demung, Rakyan Rangga, dan Rakyan Kanuruhan. Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Panca Tingwilwatika. Rakyan Mapati atau Patih Mangkubumi merupakan pejabat yang paling penting. Ia menduduki tempat sebagai Perdana Menteri. Selain itu, terdapat pula Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Batara Sabta Prabu. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dibentuklah badan peradilan yang disebut dengan Sabto Papati. Selain itu, disusun pula kitab hukum oleh Gajah Mada yang disebut Kitab Kuttara Manawa. Berkat kepemimpinan Hayam Wuruk dan
Gajah Mada, kehidupan politik dan stabilitas nasional Majapahit itu dijamin. Hal ini disebabkan karena kekuatan tentara Majapahit dan angkatan lautnya, sehingga semua perairan nasional dapat diawasi. Majapahit juga menjalani hubungan dengan kerajaan lain, yaitu hubungan dengan Siam, Birma, Kamboja, Panama, India, dan Cina. Nah, hubungan mereka tuh berlangsung dengan baik. Dalam membina hubungan dengan luar negeri, Majapahit mengenal moto Mitreka Satata, artinya negara sahabat. Kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuluk melakukan perjalanan keliling daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraannya rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan, demikian peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Ekonomi. Di bidang ekonomi, Hayam Wuluk menaruh perhatian pada pertanian dan perdagangan dengan menjadi Tuban salah satu pusat dagangan Majapahit. Hayam Wuluk berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya dengan membuat saluran pengairan, pembuatan bendungan, dan pembukaan tanah baru untuk peladangan. Masyarakat Majapahit hidup dari petani dan perdagangan. Prasarana perekonomian dibangun seperti jalan, lalu lintas sungai, dan pelabuhan. Pelabuhan yang besar adalah antara lain Surabaya, Gresik, Tuban, dan Sandayu. Barang dagangan diperjualbelikan antara lain beras, rempah-rempah, dan kayu cendana. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Keruntuhan Kerajaan Majapahit lebih disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian besar keluarga raja setelah turunnya Hayam Wuruk. Perang Parekrut telah melemahkan unsur-unsur kejayaan Majapahit. Meskipun peperangan berakhir, Majapahit terus mengalami kelemahan karena raja yang berkuasa tidak mampu lagi mengembalikan kejayaannya. Unsur lain yang menyebabkan runtuhnya Majapahit adalah semakin luasnya pengaruh Islam pada saat itu. Kebudayaan yang masih dikembangkan hingga masa Islam adalah cerita wayang yang berasal dari epos India, yaitu Mahabharata dan Ramayana, serta kisah asrama Raden Panji dengan Sekar Taji. Selain itu, dapat kita saksikan juga pada unsur arsitektur, bentuk atap tumpang, seni ukir sulur-suluran dan tanaman melata, senjata, keris, lokasi keramat, dan masih banyak lagi. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan peninggalan yang di Indonesia. Peninggalannya berbagai macam yang masih ada di Indonesia. Sebagai berikut. 1. Situs Trowulan. Situs Trowulan merupakan situs perkotaan masa klasik yang ada di Indonesia pada zaman dahulu. 2. Gapura Bajang Ratu. 3. Kitab Kartik. Negara Kertagama. 4. Candi Tikus. 5. Gapura Wingin Lawang. 6. Kitab Sutasoma. 7. Candi Pari.